warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji serta syukur kita haturkan kehadiran Allah atas berbagai nikmat yang Allah berikan. Teristimewa kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, keluarga dan umatnya yang berusaha mengikuti sunnah-sunnah Nabi sampai akhir zaman. Yang pertama ingin saya sampaikan salam penghormatan, salam penuh kebanggaan, salam ta'zim saya sampaikan kepada anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa sir Nabi Muhammad SAW, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini hadir Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Habib Ali Bahsin, Al-Habib Alwi bin Syahab, Al-Habib Alwi Ba'bud, Al-Habib Zaidan bin Syahab, Habib Zaki Jamalullah. Begitu juga para alim ulama yang menjadi waris para Nabi Muhammad SAW, yang menyambung lisan Rasulullah SAW, yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan terkhusus saya sampaikan kepada Al-Mukarram wal-Muhtaram Akhinal Mahbub Al-Mukarram Al-Ustadz Ambar Saputra beserta jajarannya, yaitu Majelis Darul Ukhuwah atau yang disingkat dengan MADU. Kita doakan ulama kita, habaib kita, kemudian MADU beserta semua programnya kita doakan semoga mereka dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, disampaikan segala niat dan hajatnya. Dan juga salam khusus saya sampaikan teristimewa kepada jamaah kaum muslimin muslimat yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga perkumpulan kita ini sebagaimana perkumpulan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan di dalam sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi itu Allah berfirman, Nabi Muhammad yang menyusun kalimat kata-katanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, humul qaum la yashqa fihim jalisuhum. Kelompok itu, perkumpulan itu tidak akan celaka orang yang kumpul di perkumpulan tersebut. Mudah-mudahan majelis kita di sore hari ini menjelang petang, ya, sebagaimana hadis yang disebutkan, kita adalah orang-orang yang sa'id, berbahagia dengan rahmat Allah, berbahagia dengan ampunan Allah, berbahagia dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak keluar kita dari majelis ini melainkan Allah ampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita. Allah jadikan anak keturunan kita saleh dan salehah, dan Allah berikan kemudahan sehingga hajat-hajat kita baik dunia maupun akhirat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salam saya sampaikan kepada Akhinal Mahbub yang barusan saja menyampaikan tausiah yang luar biasa, Al-Habib Idrus bin Ali Al-Habsyi. Kita doakan semoga guru kita Al-Habib Idrus panjang umur, sehat walafiat, mudah-mudahan bisa sering-sering datang ke Bangka Belitung. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa tadi Al-Habib Idrus sudah memaparkan tentang Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Isra wal Mi'raj merupakan bagian daripada mukjizat Nabi Muhammad SAW yang dibukukan atau yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ada sebagian beberapa mukjizat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Apa itu mukjizat? Mukjizat dari kata a'jaza yu'jizu, i'jazan fahuwa mu'jizun. Sesuatu yang melemahkan,
sesuatu yang melemahkan. Apa maksudnya melemahkan? Sesuatu yang khariqul adah, keluar dari adat kebiasaan. Seperti Nabi Musa bisa membelah lautan. Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan, menguasai jin. Nabi Muhammad SAW punya mukjizat yang istimewa dari semua para nabi tersebut. Di antaranya keluar dari jari jemari beliau air yang lebih afdal dari air yang ada di seluruh dunia. Dan di antaranya adalah mukjizat ini, yaitu Isra dan Mi'raj. Artinya sesuatu yang keluar dari kebiasaan yang melemahkan orang kafir. Sehingga orang kafir itu tersudut, terpojok, tidak bisa punya argumentasi lagi untuk membantah bahwa yang ada di hadapannya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat, kata ulama, mewakili ungkapan Allah Subhanahu wa taala, "Shadaqa abdi bima yaqul." Betul dengan apa yang disampaikan oleh hambaku. Jadi mukjizat itu ditampilkan, ditunjukkan untuk meruntuhkan semua bantahan orang kafir. Maka nggak jarang, nggak sedikit, setelah mereka sudah tidak lagi punya cara untuk membantah dakwahnya para nabi, mereka melakukan usaha untuk membunuh nabi tersebut. Dan itu terjadi terhadap nabi Bani Israel, begitu juga terjadi pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tadi yang Habib Idrus telah sampaikan, bahwa Nabi SAW saat kembali dari Isra dan Mi'raj, Nabi tahu Nabi seorang yang cerdas. Belum terjadi, Nabi sudah bayangkan pasti kaumnya akan mendustakannya. Maka saat Nabi murung, Abu Jahal lewat dan melihat ada sesuatu, maka seperti yang tadi Habib Idrus sampaikan, bahwa Abu Jahal berusaha untuk mendustai Nabi Muhammad. Tapi ada hal yang menarik, bahwasanya orang-orang kafir, mereka bukan orang-orang yang tanpa menggunakan akal. Mereka gunakan akal, tapi akal mereka tidak mau menerima kebenaran Islam. Akal mereka tidak mau menerima bahwasanya apa yang Nabi SAW sampaikan itu hak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena saat Nabi cerita seperti itu, ada salah satu pimpinan orang kafir mengatakan, "Sebelum ini wahai Muhammad, kami sulit untuk menjatuhkan kau punya hujjah. Tapi hari ini sangat peluang luar biasa untuk mendustakan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena menuju Al-Aqsa, kami harus pecut, kami punya ontak. Berjalan 1 bulan. Ontaknya dipaksa lari, sampainya 1 bulan ke Al-Aqsa. Kenapa disebut Al-Aqsa? Karena posisinya Mekah, Madinah, Al-Aqsa. Disebut Al-Aqsa. Aqsa itu artinya pojok. Masjid yang ada di pojok. Kata orang Mekah, kami harus paksa kami punya ontak sampai ke Al-Aqsa. Itu 1 bulan. Kemudian kembali lagi dengan keadaan yang sama, paksa ontaknya 1 bulan, 2 bulan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Lailan itu bukan semalam penuh, taraful lail, ujung malam. Bahkan ulama mengatakan saat Nabi dibangunkan oleh malaikat Jibril, Nabi bangun dari tempat tidurnya, dari pembaringannya, kemudian Nabi kembali lagi setelah Isra, pembaringannya masih hangat. Masih hangat badannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya sesaat, sejenak, waktu yang begitu singkat. Lalu apa faedahnya? Faedahnya saudara, bahwa waktu dan tempat adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Tempat dan waktu adalah makhluknya Allah, mengikuti kehendak dan kemauannya Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi orang kafir mengatakan kami harus tempuh itu. Kaulah katakan kembali dengan waktu separuh malam. Maka orang kafir bilang, ya udah, ya. Coba siflana Al-Aqsa. Coba kau ceritakan kepada kami, sifati kepada kami bagaimana itu Al-Aqsa. Antara jarak dia dari masjid ke gunung, antara
masjid dengan ciri-cirinya, ada berapa pintunya, ada berapa tiangnya. Saya mau tanya sama semua yang hadir di sini. Kalau kita masuk ke ruangan, masuk ke masjid, nah sekarang kayak ada di sini, kira-kira ada berapa beton yang ada di sini? Walaupun udah sering masuk, tapi kan nggak sengaja kita ngitungin, betul? Kita masuk masjid, kita masuk madrasah, kita masuk ke bangunan, mana kita perhatiin berapa jendelanya, berapa tiangnya. Ini pun pertanyaan kurang ajar, betul? Tapi subhanallah, Allah nggak akan menyia-nyiakan nabinya. Allah tampilkan Al-Aqsa di depan Nabi Muhammad SAW. Begitu mereka tanya, berapa jarak antara Al-Aqsa dengan Jibal? Maka Nabi bisa menyifatinya. Maka saat mendengar itu, sebagaimana tadi Habib Idrus katakan, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, Asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya engkau ini Rasulullah. Kenapa? Percis yang Nabi sifatin. Berapa tiangnya Nabi sebutin. Jadi Al-Aqsa akan ada pada posisi-posisi tertentu sebagaimana Nabi inginkan. Luar biasa. Artinya sekali lagi orang kafir tidak bisa mendustakan Nabi Muhammad SAW. Selesai mereka terpojok. Apa yang mereka katakan? Kami percaya bahwasanya engkau adalah seorang tukang sihir. Sudah tidak bisa lagi menjawab hujah Nabi SAW. Mereka tuduh bahwa kau ini tukang sihir. Padahal Nabi Muhammad bukan tukang sihir. Nabiun, seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Ayyadahu bil mu'jizat, yang Allah kuatkan, yang Allah menangkan dengan mukjizat, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Artinya saudara, orang kafir dan orang munafik sampai kapanpun mau kita tunjukkan akhlak kita yang mulia, mau kita tunjukkan bukti bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, mau kita katakan bahwa Nabi Muhammad SAW utusan Allah, manusia suci, basyarun lakal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Kenapa? Uhiya ilaih, karena diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak akan mau terima. Kenapa? Karena dari awal sudah Allah kasih tahu sifat orang kafir. Nabi langsung sendiri yang tunjukkan buktinya. Mereka tolak, apalagi kita. Betul apa betul? Maka jangan kita tersibukkan dengan orang kafir. Kita sibukkan dengan ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dikatakan tadi subhanalladzi. Ulama mengatakan subhanalladzi tanzihan wa taqdisan. Allah mensucikan apa? Mensucikan af'alnya, mensucikan sifatnya dan mensucikan zatnya. Artinya mukhalafatun lil hawadis. Allah berberak dengan makhluknya saat Allah berkehendak untuk menjemput Nabi Muhammad SAW, untuk linuriyahu, untuk Allah tunjukkan ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan lupa bahwa Nabi SAW di Isra dan Mi'raj, setelah Nabi selesai diboikot oleh orang kafir selama 3 tahun 6 bulan. Nabi diboikot sama orang kafir 3 tahun 6 bulan. Boikotnya itu bahwa tidak boleh berjual beli dengan kaum muslimin. Tidak boleh saling menikahi anak laki dan perempuannya dengan kaum muslimin. Bukan hanya orang Islam saja, tapi Bani Muthalib dan Bani Hashim. Makanya dimuliakan Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak menerima zakat. Karena zakat itu kotoran. Dalam rangka memuliakan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dan Bani Hashim dan Bani Muthalib nggak semuanya muslim. Tapi karena kondisi aturan sosial kala itu, satu kelompok, maka satu orang buat kesalahan, maka satu kelompok akan diboikot. Nabi dan berserta kaum muslimin dan Bani Hashim dan Bani Muthalib minggir ke arah sebuah wadi. Sampai-sampai saudara 3 tahun, 6 bulan. Sampai perempuan tidak lagi keluar susu. Perempuan yang punya bayi, yang ingin menyusukan bayinya, tidak lagi keluar susu, yang keluar darah, saudara. Luar biasa kejamnya orang kafir. Segitunya Nabi dimusuhi, segitunya Nabi diboikot, sampai luar biasa. Setelah itu nggak berhenti. Allah beri cobaan luar biasa. Sayyidatuna Khadijah, yang mana tulang punggung dakwah Nabi, dan Abu Thalib yang selama ini membela Nabi Muhammad, Allah cabut umur mereka sehingga mereka meninggal. Maka tahun terjadinya hal tersebut disebut Amul Huzun, tahun kesedihan. Maka Allah ingin menghibur Nabi Muhammad SAW, menunjukkan ayat-ayat kebesarannya. Allah perjalankan Nabi Muhammad SAW, yang mana pada akhirnya kita tahu Nabi akan menerima perintah sholat. Saat Nabi SAW bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebelum Nabi Muhammad
sampai di Sidratul Muntaha, sebelum naik ke atasnya, ya di situ ada perdebatan. Sidratul Muntaha artinya di situ nggak ada lagi makhluk. Kemudian setelah itu Nabi sendiri jalan. Malaikat Jibril yang dari awal nemenin Nabi Muhammad SAW nggak bisa lagi nemenin. Bahkan saudara, Nabi sempat protes. Kata malaikat Jibril, andai saja aku melangkah satu langkah ya Muhammad, maka aku akan terbakar dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sendiri maju. Nabi, anak keturunan Nabi Adam, punya daging, terbuat dari tanah, malaikat dari cahaya, nggak bisa masuk. Kenapa Nabi bisa masuk? Karena kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu bertemulah Nabi Muhammad dengan penciptanya. Kita nggak tahu, lebih baik kita nggak masuk ke arah situ supaya kita tidak masuk ke ikhtilaf, ke perselisihan para ulama. Artinya Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Nah, di saat Nabi sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi merasakan nikmat. Nabi merasakan nikmat yang luar biasa. Maka Nabi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa nikmat berjumpa dengan Allah, Allah letakkan di dalam salat. Maka Nabi SAW sering memanggil Bilal, "Arihna ya Bilal, arihna biha ya Bilal." Hai Bilal, hibur kami dengan salat. Jadi qurratul ain, pelipur lara Nabi Muhammad SAW adalah salat. Salat mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang Islam. Jadi kalau kita mau mi'raj juga secara rohani, kita kerjakan salat. Salat luar biasa. Andai kata Allah bukakan keistimewaan salat, maka orang pasti rela untuk berkelahi untuk bisa mendapatkan pahala daripada salat. Tapi pahala daripada salat Allah tutupin. Hanya orang-orang yang Allah berikan taufik hidayahnya saja yang bisa mendapat kenikmatan salat, saudara. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salat ini hal yang istimewa. Nabi SAW mengatakan al-ahdu bainana wa bainahum as-salah, yang merupakan pembeda antara kita dengan orang kafir adalah salat. Man taraka salah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang ninggalin salat secara sengaja, maka dia telah kafir secara terang-terangan. Apalagi kalau dia mengatakan salat nggak wajib. Ada beberapa kelompok mengatakan salat nggak wajib. Ya, kalau mengatakan orang nggak mau ngerjain salat karena malas, dia fasik. Tapi kalau mengatakan salat itu nggak wajib, maka terang-terangan dia telah kafir, keluar dari agama Islam. Kalau ada mahkamah syariah, ditunggu tobatnya. Kalau nggak mau tobat, akan dipenggal kepalanya sebagai hukuman meninggalkan sholat. Artinya sholat ini perkara yang penting yang harus kita perhatikan. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Siapa yang menjaga sholat? Menjaga sholat maksudnya menjaga waktunya sholat dan menjaga sholat daripada rukun dan syarat dan hal yang membatalkan sholat. Allah mengatakan, "Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri." Sesungguhnya aku adalah Allah, sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Jadi yang disuruh menegakkan sholat. Menegakkan sholat itu maksudnya apa? Kita kerjakan sholat dengan sempurna, kita penuhi syaratnya, kita kerjakan sempurna rukunnya, dan kita jauhkan hal-hal yang membatalkannya. Artinya perintah sholat, perintah juga mempelajari ilmu sholat. Man amila bila ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang mengerjakan satu perbuatan ibadah tanpa didasari dengan ilmu, maka amalnya tertolak, nggak diterima. Jadi Allah perintahkan kita sholat, sampai Allah panggil Nabi Muhammad untuk perintah-perintah yang lain, untuk syariat-syariat yang lain. Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Rasulullah. Tapi untuk sholat, Nabi sendiri yang langsung dipanggil. Itu menunjukkan betapa istimewanya sholat di hadapan, di tengah-tengah syariatnya Allah, syariatnya Nabi Muhammad SAW. Artinya, sebagaimana Allah memberikan perhatian yang luar biasa, sepatutnya kita pun harus memberikan perhatian yang luar biasa kepada sholat. Siapa yang menjaga sholat, niscaya akan Allah berikan kepada orang tersebut nuron, wa burhanan, wa najatan, cahaya. Dia punya argumentasi, dia punya pembelaan nanti di akhirat. Najatan, selamat, selamat dunia, selamat akhirat.
Panggilannya saja saat kita dikemunakan azan, hayya 'alas shalah, ayo mari salat, hayya 'alal falah, ayo mari kita dapat keberuntungan. Orang yang meninggalkan salat berarti dia meninggalkan keberuntungan. Dan hadis tersebut tidak sampai situ. Faman lam yuhafid 'alaiha, siapa yang enggak menjaganya, lam yakun alaihi nurun wa burhanan wa najah. Orang yang enggak menjaga salat, nggak ngerjain sholat di dalam waktunya, tidak mengerjakan sholat dengan sempurna sesuai aturan syariatnya, nggak dapat cahaya, nggak dapat perlindungan, nggak akan selamat. Wa yaumal qiyamah yub'atsu ma'al Haman wa Fir'aun wa Qarun wa Ubay ibn Khalaf. Nanti di hari kiamat orang yang ninggalin sholat dibangkitkan bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Qarun, dan bersama Ubay ibn Khalaf. Siapa yang nggak kenal sama Fir'aun? Siapa yang nggak kenal dengan Qarun? Qarun hidupnya di Mesir. Tapi kalau ada orang di Bangka lagi gali tanah ketemu emas, dia bilang emas siapa? Emasnya Qarun. Padahal Qarun orang Mesir. Saking terkenalnya orang kaya yang pelit dilaknat oleh Allah di dalam Quran, hartanya dinisbahkan kalau ketemu barang hilang, yang ketemu di dalam tanah dibilang hartanya Qarun. Bersama dengan Haman, penasehat Fir'aun untuk musuhi Nabi Musa, dan bersama Ubay ibn Khalaf, salah satu pimpinan orang munafik yang memusuhi Rasulullah SAW. Artinya orang yang ninggalin sholat atau orang ngerjain sholat tapi nggak sempurna dibangkitkan dengan musuh-musuh Allah. Luar biasa. Berarti sholat ini perkara penting, saudara. Bahkan Nabi SAW perintahkan, muru auladakum wa huwa ibnu sab'in. Perintahkan anakmu untuk sholat dan ia berumur 7 tahun. Wadribuhu wa huwa ibnu 10. Dan pukul dia saat dia berumur 10 tahun. Artinya Nabi merintahin mukul, tapi mukulnya jangan mukul sadis, tapi mukul yang mendidik. Jangan digebugin sampai patah tulang, patah badannya memar-memar, nggak perlu. Pukulan yang mendidik, pukulan yang mengajarkan, menyampaikan pesan kepada anak kita bahwa sholat ini perkara penting. Hari ini ayahmu pukul, besok bukan pukulan ayah, tapi siksanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan si anak saja yang disiksa, bapak-bapaknya juga bisa disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mendidik, tidak memerintahkan anaknya menegakkan salat, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berarti salat ini perkara yang istimewa, perkara yang luar biasa. Sehingga jangan kita anggap perkara, jangan kita remehkan, karena di saat sekarang banyak masyarakat menyepelekan sholat. Ya. Dari mulai apa? Dari mulai nggak mau mempelajari ilmu sholat. Walaupun kita tahu sholat yang dipelajarin begitu-begitu saja, majelis ilmu yang mempelajari dengan sholat begitu saja, tapi masih banyak orang yang salah waktu ngerjain sholat. Ya. Dan sholat itu dimulai bukan saat takbiratul ihram, bukan, tapi saat kita wudu. Dimulai dari wudu. Wudu kita, istinja kita benar, wudu kita sah, maka sholat kita akan punya pahala, menggugurkan tuntutan dan mendapatkan pahala. Idza wajada syart wajadal masyrut. Kalau syarat-syaratnya kita penuhi, maka pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kita terima. Tapi kalau ibadah kita tidak sesuai aturan-aturan fikih yang diajarkan oleh ulama, maka bukannya pahala yang kita dapat, bisa murka Allah Subhanahu wa taala. Itu baru perkara daripada syarat, belum hadirnya hati, belum khusyuk, belum ikhlas. Artinya salat ini dibutuhkan pengetahuan yang cukup untuk kita memahami dan mengerjakannya. Maka jangan kita anggap sepele perkara salat, ya. Kita perhatikan dengan sebaik-baiknya urusan sholat. Dan siapa yang hatinya ya selalu mengingat sholat, menunggu sholat saja Allah berikan pahala. Menunggu sholat saja Allah berikan pahala. Dalam satu kitab ya dikatakan syarah hadis Imam Muslim. Dalam syarah hadis Imam Muslim dikatakan bahwasanya u'tiya Rasul SAW Lailatul Mi'raj salasan. Nabi saat Isra dan Mi'raj diberikan 3. Yang pertama sholat. Yang kedua apa?
Yang kedua, akhir suratul Baqarah. Saat Nabi Isra Mi'raj bukan hanya sholat saja, tapi diberikan juga akhir surat Baqarah. Apa itu? Bahwasanya Allah tidak la yu'akhidullahu nafsan illa wusaha. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Bahwasanya umat Nabi Muhammad tidak akan disiksa oleh Allah, tidak akan dicatat berbuat dosa selagi lupa dan kesalahan. Kalau kita lupa atau kesalahan, maka tidak dicatat. Umpama seseorang kecapean, tidur, belum masuk waktu sholat, lewat waktu sholat, ya, maka dia nggak dihitung dosa. Tapi kalau udah waktu sholat masuk, kita tidur, kelewatan waktu sholat, haram. Tidurnya haram. Jadi ini satu kekhususan Nabi Muhammad SAW. Kekhususan umat Nabi Muhammad SAW. Banyak kita dengar keistimewaan Nabi Musa, keistimewaan Nabi Ibrahim, tapi tidak berpengaruh terhadap umatnya. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad punya kekhususan. Dan kekhususan itu juga berpengaruh terhadap kita umatnya. Di antaranya ini, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata lupa pun akan dihukum, maka sudah banyak dari kita yang berdosa dan akan sulit bagi kita untuk dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Man hamma bihasanatin falam ya'malha falahu ajrun kamil. Siapa orang yang punya keinginan, punya tekad mau berbuat kebaikan, kemudian dia tidak melakukannya, maka Allah beri dia pahala sempurna. Satu pahala. Ini kekhususan umat Nabi Muhammad SAW yang nggak didapat umat-umat terdahulu. Cuma niat, saya mau sedekah nanti. Kalau saya ada duit 1 juta. Begitu dapat duit 1 juta, bukan sedekah, dia beli handphone. Lupa dia. Kalau dapat rezeki, mau sedekah ke madu umpama. Mau bangun madrasah seumpama kalau dapat duit warisan. Begitu dapat warisan, bukannya bangun madrasah, dia kawin lagi. Tapi dia udah dapat pahala. Dia dapat satu pahala sempurna. Kalau dia amalkan, artinya dia praktekkan niatnya tersebut, dia nyatakan niatnya tersebut, al-hasanatu bi asyri amsalihha, akan Allah berikan 10 kebaikan ila sab'ati mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat, ila ad'afin katsirah, bahkan sampai kelipatan yang tidak terhingga. Artinya kebaikan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.